Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Oke. Mungkin kalian bingung kenapa hari ini ada guru muka baru, iya tidak? Iya. Oleh karena itu ada kata pepatah, tak kenal maka tak Sayang. Oleh karena itu Ibu memperkenalkan diri Ibu dulu. Boleh? Boleh. Perkenalkan, nama Ibu Katarina Laborebendi. Ibu terdaftar sebagai peserta PPG Guru Tertentu Piloting 2 dan sekarang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Nusa Cendana. Terima kasih atas perkenalannya. Oke, sekarang kita mulai dengan pembelajaran kita. Sebelumnya, Ibu mau menanyakan kabar, walaupun sudah siang hari ya ini ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, biasanya kalau sudah semakin siang semakin malas, tapi baik, berarti bagus, kalian masih tetap semangat. Sebelumnya, Ibu mau mengecek dulu kehadiran, hadir semua? Hadir. Oke, hadir semua karena Ibu lihat kursinya terisi penuh, berarti semua siswa hadir semua. Bagus, kita harus tetap bersyukur karena kita selalu diberi kesehatan sehingga sampai hari ini kita masih tetap mengikuti pelajaran pada hari ini dengan jam yang sudah siang seperti ini. Sebelumnya Ibu mau mengecek dulu persiapan kalian, buku pelajaran sudah ada di atas meja? Sudah. Asesmen, PowerPoint? Sudah. Handphone? Sudah. Oke. Kerapian berpakaian kalian, biasanya laki-laki sudah di luar bajunya tapi bagus hari ini, bajunya rapi bagus. Kerapian tempat duduk, kebersihan kelas, oke, sudah beres semua. Kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa sebagai ucapan rasa syukur dan terima kasih kita atas penyertaan Tuhan yang sudah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul bersama di sini. Kita awali dengan doa. Ibu minta satu orang memimpin doa. Ibu dan teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Yang mengizinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran dan keyakinan saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa Maha Kasih, puji serta limpah syukur kami lambungkan kehadirat-Mu atas berkat dan penyelenggaraan serta bimbingan kasih yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami juga bersyukur ya Tuhan atas nafas kehidupan yang masih boleh kami rasakan hingga detik ini. Sekarang kami semua berkumpul di sini, kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Kami mohon utus suara kudus-Mu atas setiap kami, agar apa yang diajarkan oleh guru kami dapat kami pahami dan berguna bagi kami ke depannya. Semua doa dan harapan yang tak sempurna ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hari ini kita akan belajar sistem ekonomi dalam perekonomian. Ibu mau tanya, ada pertanyaan atau persepsi untuk kalian? Oke, pertanyaannya, pernahkah kalian mendengar tentang sistem ekonomi barter? Pernah. Kalau pernah dengar, kira-kira siapa yang mau jawab? Bagaimana menurut kalian sistem ekonomi ini bekerja? Barter. Saya itu. Iya, silakan. Tukar-menukar barang dengan barang. Iya, bagus sekali. Tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya.
Dari kata barter kita sudah tahu berarti tukar menukar barang dengan barang. Oke. Kemudian kalau di negara kita Indonesia, sistem ekonomi apa yang diterapkan di Indonesia? Menurut kalian, yang ada di pikiran kalian, yang ada di bayangan kalian, di Indonesia itu menerapkan sistem ekonomi apa? Liberal, apalagi? Tradisional, apalagi? Demokrasi Kapitalis, ada demokrasi Pancasila, ekonomi sosialis, Oke, dari berbagai jawaban itu yang campuran berarti sosialis dan kapitalis digabung, makanya namanya campuran. Tapi di Indonesia ini kita menganut atau menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Kapitalis berarti ada persaingan bebas di antara para pengusaha-pengusaha. Bisa juga sistem ekonomi tradisional. Masih, karena Indonesia ini luas. Di Papua, di pedalaman Papua masih ada beberapa daerah yang menerapkan sistem ekonomi tradisional, yaitu dengan menggunakan sistem barter. Jadi dalam satu negara tidak selamanya dia hanya satu sistem ekonomi saja, bisa ada 2 atau 3 sistem ekonomi, tergantung daerahnya, jangkauan daerahnya itu. Kemudian persepsi yang ketiga, pernahkah kalian melihat dokumentasi masyarakat pedesaan? Kehidupan masyarakat desa? Pernah? Karena kita dekat dengan masyarakat desa. Kita berada di kecamatan berarti dekat dengan kehidupan masyarakat desa. Bagaimana cara masyarakat desa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari? Bertenun. Bertenun, bertani, beternak. Kita dekat dengan laut. Nelayan. Iya. Itulah dokumentasi atau kehidupan masyarakat pedesaan. Lebih mengedepankan atau mengutamakan hasil alam yang kamu sebut-sebut tadi, tapi lebih mengutamakan atau menggunakan hasil alam. Oke. Sekarang kita siap untuk asesmen diagnostik awal atau asesmen diagnostik yang tadi Ibu harap masuk di Google untuk supaya kita mengetes kemampuan kalian sebelum memasuki pembelajaran. Masuk di Google, sudah? Oke, tinggal lihat sebentar ada kode, langsung mulai ya.
bayangan tentang pembelajaran kita hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita ice speaking dulu ya sebelum memasuki kegiatan kita yang berikut. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ice speakingnya black pen, maka kosongkan mejanya. Penanya satu, taruh di tengah. Oke, konsentrasi semua. Konsentrasi. Boom. Flex. Boom. Flex. Flex. Boom. Flex. Flex. Boom. Flex. Pen. Silakan duduk sebagai motivasi awal untuk kita. Baik, materi pembelajaran kita tadi tentang apa? Ada yang masih ingat materi pembelajaran? Sistem ekonomi dalam perekonomian. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional, kapitalis, dan sosialis. Semuanya bisa baca bersama. Tujuan pembelajarannya apa? Peserta didik diharapkan mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional, kapitalis, dan sosialis. Iya, berarti hari ini, khusus hari ini kita hanya belajar tentang sistem ekonomi tradisional, kapitalis, dan sosialis. Hanya 3 sistem ekonomi itu. Pada sebuah masalah, sehingga saat kalian mengerjakan diskusi, kalian sudah bisa ada gambaran. Masalahnya melalui pertanyaan saja, mengapa di masyarakat pedesaan masih banyak masyarakatnya menggunakan sistem barter, sedangkan di kota sudah menggunakan sistem uang. Kira-kira ada yang mau menjawab? Mengapa? Di pedesaan menggunakan barter, di kota menggunakan uang. Ada? Saya Ibu. Oh iya, Ajen, silakan. Kalau menurut saya, Ya. karena perekonomian antara masyarakat di desa dengan di kota itu beda, dan juga teknologi, pengetahuan dan teknologi diterapkan juga berbeda ini. Itu dari saya. Oke, kita kasih tepuk salut untuk Ajen. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, betul seperti yang dijawab oleh Ajen. Di pedesaan lebih banyak menggunakan sistem barter karena memang menggunakan kekayaan alam yang ada. Orang pedesaan lebih banyak menggunakan kekayaan alam yang ada, memenuhi kebutuhan hidupnya, berpikir hanya hari ini saya makan apa. Tidak pernah berpikir untuk ke depan, itu sistem tradisionalnya. Hari ini saya makan apa? Beda dengan orang kota. Orang kota karena lingkungannya sudah luas, teknologi juga sudah maju, daya pikirnya juga sudah maju, dia akan berpikir, saya ke depannya buat apa? Masa depan saya nanti seperti apa? Itu orang kota. Kemudian saya bisa untung tidak kalau saya berusaha, kalau saya jualan, kalau saya punya usaha, saya menghasilkan untung yang besar atau tidak. Lebih memprioritaskan keuntungan dalam bentuk uang. Ya, itu masalahnya. Nanti sebentar saat diskusi kelompok kalian akan menyelesaikan kasus-kasus berdasarkan masing-masing masalah di setiap negara atau daerah. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian alur tujuan pembelajarannya sebentar Ibu bagi kalian dalam beberapa kelompok, kemudian kalian menyelesaikan beberapa kasus. Setiap kelompok kasusnya berbeda sesuai dengan sistem ekonomi, 3 macam sistem ekonomi yang akan kita pelajari hari ini. Diharapkan kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik,
dalam kelompok karena saat berdiskusi ada penilaiannya, penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Oke, kita langsung saja pada kegiatan inti. Kalian bentuk kelompok seperti yang sudah dibagikan. Silakan Ibu kasih waktu bentuk kelompok. Kelompok 1 berarti mulai dari situ ya? Berurutannya 1, 2, 3, 4. Oke, di soal itu ada kasus, baca kasusnya, kemudian ada pertanyaan, silakan jawab pertanyaannya di lembaran jawaban itu. Boleh cari informasi di buku pelajaran, internet, ada handout nanti, oh ya, berikan dengan handoutnya. Kelompok 2. Silakan berdiskusi menyelesaikan kasus tersebut. Tinggal kerjakan di lembar jawaban.
Saya ini berboleh sebentar ya. Pertanyaan itu pada pertanyaan yang jawab, siapa yang jawab pertanyaan dari bagi-bagi itu kasusnya sampai jawab sampai bertanya apa iya.
sebanyak-banyaknya. Masukkan jawaban sebanyak-banyaknya dari referensi yang ada. Lagi. Sebanyak-banyaknya. Harus sebanyak-banyaknya.
benar.
1 menit lagi. Oke, waktunya selesai. Kalian laporkan hasil diskusi ya. Mulai dari kelompok 1. Berurutan ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan kelompok 1. Semuanya berdiri. Oke, yang lain perhatikan teman di depan. Kita dengar bersama. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami berlima di sini untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri.
Perkenalkan, saya Ajem sebagai moderator. Di samping saya Alexa sebagai pemberi dan menanggap pertanyaan. Saya Stevina sebagai pemaparan materi pertama. Saya Priya sebagai pembaca 2. Saya Agustin pimpinan dari Langit sebagai pemaparan 3. langsung saja saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkan hasil diskusi kelompok. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. 1. Sistem ekonomi apa yang diterapkan dalam kasus tersebut? Jawab, sistem ekonomi yang diterapkan dalam kasus tersebut adalah sistem ekonomi tradisional. 2. Apa kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tersebut berdasarkan kasus? 1. Kelebihan sistem ekonomi tersebut berdasarkan kasus adalah setiap masyarakat dimotivasi untuk menjadi produsen. 2. Tidak terdapat persaingan yang tidak sehat karena produksi tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. 3. Dengan sistem pertukaran barter, masyarakat cenderung bertindak jujur. 4. Mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan untuk individu terjalin erat. 5. Perekonomian masyarakat cenderung stabil. Dan 6. Alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kebersihan alam. Kekurangan sistem ekonomi tradisional. 1. Kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini. 2. Sulit mempertemukan kedua belah pihak yang saling menguntungkan. 3. Produktivitas rendah akibat teknologi yang digunakan masih sederhana. 4. Sulit menetapkan ukuran dan barang yang dipertukarkan. 5. Kualitas barang hasil industri masih rendah. 6. Kegiatan ekonomi tidak ditujukan untuk mencari laba. 7. Kegiatan ekonomi tidak untuk meningkatkan taraf hidup. 8. Cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. 9. Alokasi sumber daya ekonomi dilakukan secara tidak efisien. Nomor 3, menurut kami solusi untuk mengatasi masalah di desa wisata Nusantara adalah 1. Meningkatkan produktivitas kerajinan tangan. 2. Meningkatkan kualitas hasil kerajinan tangan. 3. Mempermudah temukan pihak yang saling membantukan. 4. Menentukan ukuran barang yang ditakatkan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Selanjutnya, kelompok kami membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Baik, Saudara Dirga dari kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok saya. Saya akan mewakili kelompok saya dalam pertanyaan. Jadi pertanyaan saya ialah, bisakah kalian memberikan penjelasan mengenai sistem ekonomi tradisional? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan akan langsung dijawab oleh rekan saya Alexa. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan langsung menjawabnya. Secara sederhana, sistem ekonomi tradisional adalah mekanisme perekonomian yang berasal dari tanggapan masyarakat yang secara aktif mendukung kebudayaan dan lingkungan sehingga berupaya memenuhi kebutuhan dengan pola tradisional. Dan sistem ekonomi tradisional juga adalah sistem ekonomi yang seluruh aktivitasnya dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan faktor produksi yang sederhana dan masih mengandalkan dari alam. Baik, sekian jawaban dari kami. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3? Sudah bisa dijawab. Mungkin ada pertanyaan lain? Belum ada. Oke, belum ada pertanyaan. Kita kasih tepuk tangan dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan kata-kata? Tidak ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Oke, terima kasih. Ya, kita kasih kesempatan kelompok 2, silakan. Hati-hati ada kabel. Selamat siang Ibu
Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami berlima di sini untuk memaparkan hasil diskusi kami tadi. Ada kata pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jenny sebagai moderator dan di samping saya Florencia sebagai pembaca 1, saya Alexa Boy sebagai pembaca 2, Saya Hista sebagai anggota. Saya Muhammad Nurani sebagai pembaca 3. sekian perkenalan dari kami. Langsung saja kepada rekan saya Oren akan membacakan hasil diskusi kami. Kasus 2, Kota Maju Jaya. Kota Maju Jaya adalah pusat industri di negara ini. Banyak perusahaan besar yang berinvestasi di kota ini. Perekonomian kota ini tumbuh sangat pesat, namun di sisi lain terdapat kesenjangan sosial yang cukup tinggi antara orang kaya dan orang miskin. Selain itu, banyak pula lingkungan yang timbul akibat aktivitas industri. Pertanyaan, nomor 1, sistem ekonomi apa yang diterapkan dalam kasus tersebut? Jawaban nomor 1, sistem ekonomi kapitalis. Nomor 2, apa kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tersebut berdasarkan kasus? 2, kelebihan, setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. 2, masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreativitas. 3, adanya persaingan usaha dalam membuat produk berkualitas. 4, adanya efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip ekonomi. Kekurangan, 1, adanya persaingan tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. 2, adanya modal terpusat sehingga menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. 3, adanya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan tidak merata. 4, kebebasan berekonomi mendorong ketidakstabilan perekonomian rentan kritis. 5, pemanfaatan sering tidak memperhatikan pelestarian lingkungan. Nomor 3, jika Anda menjadi pengambil keputusan, solusi apa yang akan Anda berikan untuk mengatasi masalah dalam kasus tersebut? Menurut kami, solusi untuk mengatasi masalah di Kota Maju Jaya adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki keterampilan dan berdaya saing tinggi. Yang kedua, mengurangi ketimpangan pendapat. Yang ketiga, memastikan hidup layak bagi mereka yang berada di batas pendapatan rendah. Dan yang terakhir, menetapkan ukuran barang yang ditukarkan. Terima kasih untuk rekan-rekan saya yang sudah membacakan hasil diskusi kami. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan, saya persilakan. Baik, Saudari Alexa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami untuk memberikan pertanyaan. Nah, berdasarkan hasil laporan dari kelompok kalian telah menyelesaikan masalah tentang sistem ekonomi kapitalis. Nah, sekarang kelompok kami ingin bertanya, bisa kalian jelaskan secara singkat apa itu sistem ekonomi kapitalis? Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada rekan saya Krista, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sistem ekonomi kapitalis adalah aktivitas ekonomi yang diorientasikan terhadap pasar dan perlengkapan untuk menghasilkan keuntungan dari pasar. Sekian jawaban dari kami. Apakah jawaban kami sudah tepat? Sekian presentasi dari kami. Makanan sistem federasi. Sekian dan terima kasih. Kelompok berselingi dengan pantun. Oke, kita kasih kesempatan kelompok 3, silakan. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sistem ekonomi sosialis. Langsung saja tanpa memperpanjang kata, saya memberikan kesempatan kepada rekan-rekan saya untuk memaparkan materi. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Sekarang saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Kasusnya ialah Pulau Bahagia. Pulau Bahagia adalah sebuah pulau kecil yang memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti ikan, hasil pertanian, dan hutan. Semua hasil alam dikelola oleh pemerintah dan dibagi secara merata kepada seluruh warga. Namun, beberapa warga merasa kurang bersemangat dalam bekerja karena hasil kerja mereka akan tetap sama. Terlepas dari seberapa keras mereka bekerja. Pertanyaannya ialah, 1. Sistem ekonomi apa yang diterapkan dalam kasus tersebut? 1. Sistem ekonomi sosialis. Pertanyaan nomor 2. Apa kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tersebut berdasarkan kasus? Kelebihan sistem ekonomi sosialis 1. Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan oleh pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. 2. Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin karena distribusi pemerintah dapat dilakukan secara merata. 3. Pemerintah juga dapat lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga. 4. Kekurangan sistem ekonomi sosialis. 1. Potensi inisiatif dan kreativitas masyarakat menjadi tidak dapat berkembang. 2. Sering terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat. 3. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memanfaatkan sumber daya. Pertanyaan nomor 3. Jika Anda menjadi pengambil keputusan, solusi apa yang akan Anda berikan untuk mengatasi masalah dalam kasus tersebut? Menurut kami, solusi untuk mengatasi masalah di Pulau Bahagia adalah: yang pertama, investasi dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, reformasi regulasi dan kebijakan. Ketiga, diversifikasi ekonomi. Yang keempat, perbaikan jaringan perlindungan sosial. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan hasil materi diskusi kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, kami persilakan Saudara Yoga untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mewakili kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok kalian. Menurut kalian, apa itu sistem ekonomi sosialis? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Yoga yang telah memberikan pertanyaan. Langsung saja saya memberikan kesempatan kepada Saudara Dirga untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Oke, sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi, atau dengan kata lain, pekerja, pengusaha, modal, dan sumber daya alam dimiliki oleh masyarakat, tapi pengelolaannya diatur oleh negara secara penuh. Baik, apakah jawaban kami sudah pas? Sudah. Sekian presentasi dari kami. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Silakan kelompok berikut, kelompok terakhir. Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Berdirinya kami di sini bukan untuk mencari cinta, tapi untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga, saya sebagai moderator. Saya Devi, saya sebagai pembaca. Saya Yasmin sebagai pembaca kedua.
Saya Angel sebagai pembaca 3. Saya Ina sebagai pembaca 3. Sekian perkenalan singkat dari kami. Langsung saja, tidak perlu berlama-lama karena takutnya bosan. Langsung saja kepada rekan saya untuk membaca hasil diskusi dari kelompok kami. Baik, saya akan membaca tentang kasus negara sejahtera. Negara sejahtera adalah negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran. Sebagian besar sektor ekonomi dikuasai oleh swasta, namun pemerintah tetap berperan aktif dalam mengatur perekonomian dan memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Meskipun demikian, negara ini masih menghadapi tantangan seperti inflasi dan pengangguran. Pertanyaan, sistem ekonomi apa yang diterapkan dalam kasus tersebut? Jawabannya adalah sistem ekonomi campuran. Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tersebut berdasarkan kasus? Yang pertama, kelebihan ekonomi campuran, yaitu fluktuasi perekonomian menjadi lebih terjaga dan stabil. Yang kedua, hak per orang diakui serta didukung oleh pemerintah. Yang ketiga, dalam sektor ekonomi, pihak swasta dan pemerintah dapat dibedakan dengan jelas. Yang kedua, kekurangan ekonomi campuran. Yang pertama, jika pihak swasta lebih mendominasi perekonomian, maka akan muncul terjadinya suatu monopoli atau penguasaan pasar. Yang kedua, jika pihak pemerintah yang mendominasi akan menyebabkan terjadinya ekstremisme. Ketiga, jika Anda menjadi pengambil keputusan, solusi apa yang akan Anda berikan untuk mengatasi masalah dalam kasus tersebut? Jawab, menurut kami solusi untuk mengatasi masalah di negara sejahtera adalah A. Masalah inflasi, solusinya adalah 1. Meningkatkan hasil produksi, 2. Mempermudah masuknya barang impor, 3. Menstabilkan pendapatan masyarakat atau tingkat upah, 4. Menetapkan harga maksimum. Yang kelima, melakukan pengawasan dan distribusi barang. B. Masalah pengangguran, solusinya adalah 1. Meningkatkan pendidikan, 2. Memberikan pelatihan, 3. Menambah lapangan kerja. Sekian hasil dari diskusi kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, kepada kelompok 2 kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 4. Tadi sepintas telah menjelaskan kasus sistem ekonomi campuran. Di sini pertanyaan yang kami berikan ialah sebutkan negara-negara mana sajakah yang menerapkan sistem ekonomi campuran. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Baik, Langsung saja saya memberikan kesempatan kepada rekan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi campuran antara lain Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman, India, Singapura, dan Rusia. Sekian jawaban dari kami, mungkin ada tanggapan? Pas. Jika tidak ada lagi kelompok yang ingin bertanya, kami tutup sesi tanya jawab. Sekian dari kami. Bila ada salah, mohon dibicarakan baik-baik, bukannya pergi mencari dia yang lebih baik. Terima kasih, kami pamit. Baik, 4 kelompok sudah melaporkan hasilnya berdasarkan hasil diskusi bersama di setiap kelompok. Tadi Ibu perhatikan aktif semua, kerjasama yang baik dan bagus. Sebelum kita masuk ke sesi yang berikut, kita refleksi dulu tentang pemecahan masalah yang sudah kalian bahas tadi. Tadi kelompok 1 membahas tentang sistem ekonomi apa? Tradisional. Kelompok 2? Sistem ekonomi kapitalis. Kelompok 3? Sistem ekonomi sosialis. Kelompok 4? Sistem ekonomi campuran. Ya, sistem ekonomi campuran.
Berdasarkan hasil laporan teman, kalian sudah punya bayangan apa saja itu sistem ekonomi tradisional, ciri-cirinya, kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran. Ibu hanya mau mempertegas sedikit saja. Kalau sistem ekonomi tradisional berarti bersifat turun-temurun. Bersifat turun-temurun sesuai dengan adat istiadat yang ada dan melakukan sistem pertukaran atau sistem barter. Kemudian kalau sistem ekonomi kapitalis itu lebih ke orang perorangan atau perusahaan yang menguasai pasar, menguasai perekonomian. Jadi akan ada persaingan bebas, persaingan yang sangat bebas hingga terjadinya kesenjangan yang cukup jauh antara kaya dan miskin. Ya. Kemudian kalau sistem ekonomi sosialis itu semua kegiatan perekonomian dikuasai oleh siapa? Pemerintah. Dikuasai dan diatur oleh pemerintah sehingga semuanya berjalan adil dan merata. Semua masyarakatnya akan merasa sejahtera. Oke, itu refleksinya. Sekarang Ibu kasih waktu setengah menit kalian menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini, tetapi yang nanti Ibu minta untuk menyampaikan kesimpulan satu orang saja. Setiap orang wajib menyimpulkan sendiri agar sebentar dapat mempermudah kalian untuk mengerjakan asesmen formatif. Setengah menit, Ibu kasih waktu. Yang sudah kalian pelajari tadi, yang sudah hasil laporan dari masing-masing kelompok, kalian satukan, kemudian kalian simpulkan. Oke, Ibu rasa kalian masing-masing sudah bisa menyimpulkan materi hari ini. Ibu minta kesediaan satu orang maju ke depan untuk membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau maju? Oke, Dirga, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sekarang saya akan memaparkan kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran tadi. Jadi sistem ekonomi adalah salah satu cara pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dan untuk mencapai tujuan. Setelah itu ada 5 sistem ekonomi yang berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Kelima sistem ekonomi tersebut ialah 1. Sistem ekonomi tradisional, 2. Sistem ekonomi kapitalis, 3. Sistem ekonomi sosialis, dan 4. Sistem ekonomi campuran, serta 5. Sistem ekonomi syariah. Masing-masing sistem ekonomi tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Biasanya sistem ekonomi tradisional itu bersifat turun-temurun dan produksinya itu dilakukan secara sederhana dan juga masih mengandalkan alam. Setelah itu, kedua, sistem ekonomi kapitalis. Seperti yang setelah dipaparkan oleh kelompok 2 tadi, sistem ekonomi kapitalis itu bersifat diorientasikan terhadap pasar dan menghasilkan keuntungannya itu dari pasar. Jadi di dalam pasar tersebut pasti adanya persaingan bebas antara pengusaha satu dan pengusaha lainnya. Terus yang ketiga yaitu sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis itu
pengusaha, modal sumber daya alamnya itu juga itu dari masyarakat, tetapi untuk pengelolaannya itu dikelola oleh pemerintah secara penuh. Sekian kesimpulan dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Dirga yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini mewakili teman-teman yang lain. Sekarang kita memasuki asesmen formatif, tapi sebelumnya kembali ke posisi awal saja. Silakan. Siapkan buku asesmen formatif, Ibu akan bagikan soalnya. Oke, ke belakang. Oke, ke belakang. Ada yang lebih? Ada Ibu. Oke, over ke samping. Silakan, ada teman. Ya, silakan langsung mulai kerja. Waktunya 5 menit ya.
Oke, waktunya selesai. Silakan kumpul, taruh saja di pinggir meja ya. Sebentar ada teman yang mengumpulkan pekerjaan kalian. Silakan taruh di sudut meja masing-masing pekerjaannya. Tutup saja pekerjaan, taruh di sudut meja masing-masing. Masih ada stok siang. Oke, sebelum menutup kegiatan kita hari ini, kita lakukan refleksi ya. Refleksi terhadap proses pembelajaran kita selama 1,5 jam yang sudah berlalu. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Senang? Senang. Oke. Kalau kalian senang, Ibu mau dengar dari beberapa orang. Pada bagian mana, kegiatan mana yang membuat kalian senang, bersemangat? Belajar kelompok. Belajar kelompok. Yang lain? Ice breaking. Yang lain? Pemaparan materi. Pada saat pemaparan materi masing-masing kelompok. Ada lagi? Diskusi tanya jawab. Iya, diskusi tanya jawab. Setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda-beda ya. Karena perasaan bahagia, senang seseorang itu beda-beda dalam bentuk apa saja. Kemudian, apa yang Anda merasa sulit pahami dari pembelajaran hari ini? Ada? Belum ada. Masih bisa dipahami ya? Iya. Biasanya kalau sulit itu tunggu yang cakap-cakap, ya tidak? Iya. Hitungan, penawaran, permintaan, kurva, itu susah. Kalau yang seperti ini, kalian masih bisa ya? Oke, bagus. Sebelumnya Ibu mau menyampaikan materi pertemuan kita untuk minggu berikutnya. Tadi sudah tiga sistem ekonomi, sosialis, kapitalis, dan campuran. Maka minggu berikutnya sisa yang 2 sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi apa? Iya, campuran dan syariah. Itu akan kita pelajari minggu depan. Oke, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan. Silakan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita ambil sikap berdoa. Namun izinkanlah saya berdoa menurut ajaran dan keyakinan saya, yaitu Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini dan kami bisa menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan baik dan benar sesuai dengan kerencanaan. Sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang agar kami tiba di rumah kami dengan selamat. Namun selalu kami puji dengan sepanjang masa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, selamat siang semua. Terima kasih banyak.